Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video podcast kali ini kita akan membahas tentang reklamasi, yaitu dengan judul reklamasi kota, solusi kota atau musuh laut. Dimana awal dari ide tercetusnya reklamasi ini itu adalah tentang ruang hidup semakin menipis. Sementara jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa henti, lahan yang dulu dianggap cukup kini terlalu sesak dan padat dan tidak mampu lagi menampung pertumbuhan kota yang terus maju. Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia menghadapi tantangan yang sama, terutama dalam kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar. Dalam konteks ini, dalam pembahasan ini, reklamasi ini muncul sebagai salah satu kebijakan strategis negara untuk memperluas kota dan menciptakan wilayah pembangunan baru. Reklamasi ini itu juga bukan semena-mena ada, tapi ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir, serta bagaimana peraturan pelaksana yang memberi perintah dasar hukum untuk membentuk kawasan baru di atas laut. Nah, yang menjadi pro kontra adalah yang jadi dinamika itu, termasuk juga kontroversinya, yang tadinya laut ini itu kan dibangun daratan, ditimbun tanah, ditimbun bebatuan untuk menjadikan fondasi-fondasi untuk bangunan-bangunan yang akan dibangun. Nah, ekosistem lautnya ini seperti apa, dampaknya ke masyarakat di sekitar pesisir laut itu seperti apa, terutama kita juga membahas PIK 2, di mana PIK 2 itu di daerah Muara Angke, benar ya? Nah, di Muara Angke itu kan ada masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai nelayan dan sebagai nelayan dan laut. Nah, apakah hasil mereka itu masih sama seperti sebelum ada proyek-proyek kedua ini gitu. Dan bagaimana Bali ini yang salah satu gerakan, yaitu Bali Tolak Reklamasi, itu adalah hasil dari masyarakat yang merasa peduli dengan lingkungan dan merasa bahwa sesuatu yang pada dasarnya sudah menjadi laut tidak perlu diubah menjadi daratan seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke topik yang lebih dalam, izin perkenalkan, saya Raffi Ilham dengan NIM 066. Saya Raditya Ali Budi Pratama dengan NIM belakang 076. Saya Ainur Purnomo Syahban dengan NIM belakang 074. Saya Muhammad Irfan Alisoma dengan NIM 063. Nah, baik, itu perkenalan dari kelompok kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang tiga materi. Tiga materi itu mencakup yang pertama tiga pembahasan ini itu mencakup kebijakan reklamasi dari undang-undang itu seperti apa, termasuk dari ide pemerintah. Terus yang kedua itu adalah manfaat lingkungan, apakah reklamasi ini benar-benar menjadi solusi hijau atau justru menjadi musuh laut. Yang ketiga yaitu manfaat ekonomi, bagaimana praktik adanya reklamasi. Dalam kasus ini kita ambil contoh PIK 2, itu memberikan manfaat ekonomi bagi pemerintah dan juga masyarakat. Apakah masyarakat berdampak ataukah justru hanya menguntungkan belah pihak, seperti itu. Mungkin kurang lebih itu. Sebelumnya, konsep video ini itu kita akan membagi dalam dua kubu, yaitu yang pertama ada pro dan kontra. Di sini yang pro itu adalah saya dan saudara Radit, dan yang kontra itu dari saudara Nur dan saudara Soman. Nah, kita akan membahas tentang 4 materi. 4 materi ini meliputi apa saja? Yang pertama itu adalah kebijakannya, karena reklamasi ini bisa terjadi juga ada dasar hukumnya. Nah, dari pemerintah ini seperti apa itu? Mungkin dari alasannya, dari aturannya seperti apa gitu. Terus yang kedua, jelas ada manfaat lingkungannya. Manfaat lingkungan dan manfaat atau dampaknya dari reklamasi ini baik jangka pendek maupun jangka panjang. Terus juga untuk ekonomi, karena mengingat reklamasi ini itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga pasti ada pertimbangan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ada materi tentang apakah reklamasi ini menjadi solusi dari masalah tatanan kota yang sudah ada dalam konteks kepadatan penduduk dan lingkungan, jaminan hidup yang buruk di kota yang seharusnya. Nah, dengan reklamasi ini apakah jadi solusi? Nah, itu yang kurang lebih akan kita bahas. Baik, mungkin materi pertama itu adalah kebijakannya ya. Pertama, saya dari pro itu akan menjelaskan tentang undang-undangnya dulu. Jadi undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, PP Nomor 64 Tahun 2010 tentang tata cara perizinan dan pengawasan reklamasi, perda di tiap daerah. Contohnya kita akan bahas di PIK, itu masih di Jakarta,
itu Perda Jakarta nomor 1 tahun 2012. Dan apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemerintah, yaitu sebenarnya salah satunya yang mungkin udah dimention itu adalah untuk memberikan tata ruang baru dan memberikan jaminan hidup yang lebih baik dengan adanya reklamasi ini. Tapi sebagai konsekuensi yang tidak bisa ditolak adalah hanya masyarakat tertentu atau golongan menengah ke atas yang dapat menghuni pulau reklamasi ini. Nah, bagaimana pemerintah itu bekerja sama dengan swasta dengan potensi biaya yang sangat besar dan jaminan hidup yang lebih baik. Nah, itu sebenarnya kalau misal dari saya, dari tim Pro itu berpikirnya lebih ke jangka panjangnya. Karena Monas aja, bukan Monas, GBK yang kita sering lihat ada turnamen-turnamen yang seru, kita lari olahraga di sana, itu dulunya juga lingkungan rumah warga gitu, yang akhirnya dibeton-beton dan sempat jadi kontroversi, tapi pada akhirnya ujungnya kita sekarang mati juga, ujungnya kita menghuni tempat itu gitu. Jadi ya sebenarnya ini dari kami itu undang-undangnya udah ada dan tinggal proses pelaksananya seperti apa, dan dari waktu itu yang akan menjawab bahwa apakah reklamasi ini tuh benar-benar ada manfaatnya atau enggak untuk masyarakat. Mungkin dari tim kontra bisa merespon. Oke, izin menjawab ya Mas dari Pro. Betul, memang adanya undang-undang yang melegalkan reklamasi tersebut ya Mas. Ya. Tapi kalau kita kayak menelusuri asal-usul proyek, nah aku punya beberapa fakta penting Mas. Jadi yang pertama itu banyak proyek reklamasi yang lahir itu dari inisiatif investor, bukan dari pemerintah. Contohnya yang disebutkan dari awal itu ada PIP 2 ya Mas. Nah, PIP 2 itu merupakan proyek kolaborasi pengembang besar Agung Sedayu Group dan Salim Group. Pemerintah DKI memberi izin setelah investor menawarkan konsep kota baru pesisir ya. Terus fakta yang selanjutnya itu ada dari KPK di tahun 2016 kurang lebih ya, itu membongkar kasus suap terkait Perda reklamasi Jakarta Mas. Jadi ini tuh bukti bahwa proses kebijakan reklamasi rawan konflik kepentingan. Politisi dan pengembang terlibat dalam penyusunan perda zonasi. Terus ada fakta yang selanjutnya itu ada dari segi publik Mas. Ya. Publik itu nggak pernah dimintai persetujuan tentang substansial itulah Jadi undang-undang reklamasi ini. Nah, jadi hearing publik itu sebatas kayak formalitas Mas. Nelayan dan warga pesisir itu nggak terlibat sama sekali dalam penyusunan RDTR. Jadi kalau bicara tentang legalitas itu memang betul, tapi kalau bicara tentang legitimasi publik, reklamasi itu berada pada wilayah abu-abu, karena ya dilihat sendirilah, lahir dari dorongan korporasi, terus lekat dengan kepentingan bisnis, terus mengabaikan partisipasi warga. Jadi menurut saya gitu. Izin Menambahkan? ya, menambahkan sedikit tentang reklamasi ini. Pemerintah terlalu mengikuti kepentingan investor. Yang pertama, dikhawatirkan kebijakan reklamasi bukan berdasarkan kebutuhan publik, tetapi kebutuhan bisnis. Yang kedua, proses perizinan sering dikritik karena kurang transparan. Yang ketiga, reklamasi kerap berdampak pada nelayan dan ekosistem sehingga dinilai lebih menguntungkan korporasi, tidak untuk kepentingan publik. Sekian cukup dari saya. Mas Adit mau merespon, mau menjawab? Belum. Oke, ya. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Sebenarnya kan undang-undang ini kan bukan lahir kayak kemarin sedetik terus langsung jadi, enggak. Ada yang ada rancangannya dulu, ada RU-nya dulu, ada rapat-rapatnya dulu. Nah, sebenarnya kalau misal kita tarik secara luas ya, karena ini kita kan tim pro ya, jadi kita harus berargumen ya. Kalau misalnya kita tarik panjang kan sebenarnya dari setiap undang-undang itu kan yang dirasa tidak adil bagi masyarakat.
masyarakat pasti akan berargumentasi bahwa saya tidak merasa terwakili, saya tidak merasa disuarakan dengan undang-undang ini, saya tidak merasa disurvei, saya tidak merasa ini. Sebenarnya itu kan apa ya, kembali ke masyarakatnya itu sendiri gitu. Apakah dia jadi orang yang disurvei, apakah dia jadi orang yang dipertimbangkan gitu terkait substansi dari undang-undang tersebut seperti itu. Nah, mengingat karena kalau aturan ini karena gini nggak mungkin tiba-tiba tuh langsung jadi apa tanah terus ditaruh di laut, itu nggak, pasti kan ada step by stepnya, ada rancangannya dulu, kan nggak mungkin juga dari perusahaan mau mikir kayak wah ini kayaknya laut bisa nih dibikin tanah, kan nggak, pasti kan mereka udah ada proyek jangka panjangnya, mereka punya arsitekturnya, mereka punya ahlinya di bidang apa namanya ya, mungkin di bidang laut, mungkin di bidang apa tanah batuan, gimana caranya tanah batu ini tuh bisa menopang rumah sekian hektar, bisa menopang bangunan gedung sekian ton, dan bebas dari banjir, karena itu kan agak nggak make sense ya, laut di tengah laut terus tiba ada bangunan gitu, itu kan pasti berpotensi abrasi, berpotensi merusak lingkungan, berpotensi banjir juga, dan masih baru-baru ini juga gitu. Jadi menurut saya ya sesuatu itu pasti ada pertimbangannya, tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan yang semena-mena pemerintah menuruti investor itu memang sangat berpotensi, mengingat angkanya itu sangat besar. Gak mungkin juga pemerintah tuh kayak yaudah nih diizinin nih sama ACC ya, pasti kan ada pertimbangannya, pasti ada uang di dalamnya, ada pajaknya, ada pertimbangan lain yang memang itu tadi mementingkan dan lebih mendahulukan kepentingan investor daripada kebutuhan rakyat seperti itu. Jadi ya argumen saya memang hanya sebatas bahwa ini ada undang-undangnya dan ini diperbolehkan, karena ya saya dari tim pro jadi tidak bisa terus berargumen, dan di lain sisi juga memang ada ketidaksetujuan walaupun aturannya sudah ada. Itu sih mungkin kurang lebih terkait materi pertama. Mungkin Mas Ari dari mau menambahkan atau Boleh izin menambahkan ya? Bisa diberi dari materi. Ya. Oke, untuk masalah mengenai masyarakat mungkin ada waktu pereklamasian tanah kan ada yang namanya isu banjir rob itu kan. Nah, Iya pasti. maka mengenai banjir rob itu tidak melulu soal karena kenaikan air laut, bisa juga itu ada faktor lain. Salah satunya yaitu penurunan muka tanah karena masifnya penggunaan air tanah kayak penggalian sumur. Terus Menteri Perekonomian Harun Nandu juga pernah mengatakan dengan dibangunnya proyek Megaworld akan terbebas sementara dari dampak rob yang diperkirakan akan berjalan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah pembangunan tanggul pantai sepanjang 39 km di pesisir pantai Jakarta. Oke, mungkin untuk sekarang cukup itu dulu. Ya. Cuman saya sedikit menambahkan ya, sebenarnya kalau tanggul itu kan juga masih bagian dari part of reklamasi ya. Jadi kalau misalnya kita bisa tampilin gambarnya, jadi gambarnya itu kayak ini itu pesisir laut, ini kan laut nih, terus ini pesisir laut, ini masyarakat tuh hidup di sini sebagai nelayan nih. Nah, sebelum ada reklamasi yang di tengah laut itu mau ada dibikin temboknya tuh giant wall itu. Nah, yang menjadi topik itu kan reklamasi, dan mesti jalan ini tuh walaupun bukan bagian dari reklamasi tapi pasti akan dibahas. Nah, sebenarnya saya juga cukup setuju dengan apa yang dikatakan Mas Radi. Oke, mungkin ada yang menambahkan atau lanjut materi? Mungkin dari kontra Cukup? Oke. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Karena tadi pembahasan yang pertama sudah cukup dibahas. Yang kedua ini tentang manfaat lingkungan. Nah, reklamasi ini sebagai lingkungan hijau sekalipun berdiri di atas laut. Mungkin tim kontra dulu yang ingin menyampaikan. Oke. Dari itu pembahasan kedua ini kan mencakup tentang apa ya? Manfaat. Dampaknya masyarakat. Dampak bagi kontraknya dampaknya mas. Iya, dampak. Saya ngambil langsung saja ke tip 2 lah. Ya. Jadi dampak lingkungan di pesisir PIK 2 itu mencakup salah satunya itu hilangnya ekosistem mangrove alami, mas. Seperti
seperti yang saya ambil dari kajian Walsi dan Green, itu menunjukkan reklamasi Jakarta Utara telah menurun, area mangrove sebelum direstorasi ulang secara buatan. Terus kedua, peningkatan banjir rob di Muara Angke dan Kapuk, Mas. Jadi reklamasi tersebut itu mengubah arus dari laut dan pola sedimentasinya. Lalu ada penurunan hasil tangkap nelayan. Jadi nelayan di daerah Kamal Muara dan Muara Angke itu tuh melaporkan bahwa di wilayah itu tuh tangkapannya semakin sedikit atau bisa dibilang menyempit gitulah, hingga 60 sampai 70% sejak proyek PIK 2 dan kepadatan kapal wisata. Lalu tentang ruang hijau PIK 2 itu bagiku ya, dari kontra sendiri itu bersifat semi privat, Mas. Jadi banyak area hijau berada dalam kawasan komersial yang premium. Jadi apa ya, kurang leluasa di jangkauan para pesisir. Jadi gitu sih dari saya sebagai kontra. Izin menambahkan, tadi sudah banyak dijelaskan. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Reklamasi ini tetap mengubah ekosistem. Yang pertama itu ya itu menutup laut sama dengan menghilangkan habitat ikan, rumput laut dan terumbu Karang. ya, terumbu karang. Yang kedua itu pasti area hijau buatan tidak dapat menggantikan keanekaragaman hayati laut. Yang ketiga dapat memicu abrasi atau perubahan arus laut. Ya, itu saja tambahan saya dari kontra. Oke. Kita ada tim pro ya menjelaskan. Oke, silakan, Mas. Mas Andri mau nambahkan? Belum. Oke. Kalau dari saya ya, yang kan kita bahas di spesifik ini ke PIK 2 nih ya. Ya. Isu banjir ini kan lagi hot-hotnya nih. Beberapa kota yang lagi banjir ya kan. Ya karena faktor alam ya, karena ada bilang yang tambang ilegal ya kan. Tapi di Jakarta itu ya, Jakarta Timur itu terutama daerah pesisir itu, justru anehnya kan, ini kan laut, terus ini pesisir, terus ini rumah warga nih. Iya. Justru yang PIK yang di tengah laut itu malah jauh lebih aman dari banjir itu. Karena ternyata dalam praktiknya ya, di PIK 2 itu ada kubangan atau danau-danau tertentu. Iya. Jadi cekungan-cekungannya itu udah dihitung luasnya, diameternya, dan posisinya di mana. Karena air hujan itu ditampung dan nanti pipanya itu dialirin. Tapi pipa yang dialirin itu juga punya sekatnya sendiri-sendiri. Jadi gimana caranya tetap menghantarkan air tapi tidak membuat banjir. Nah, baik lagi itu ada ahlinya, ada ilmunya, ada rancangannya, ada prospek jangka panjang. Perusahaan pun nggak mau investasi ke sesuatu yang jelas-jelas sudah nggak punya masa depan, nggak mau, mesti mereka pasti mikir ke situ. Nah, terus juga lapangan hijau ya kan, kita udah lihat kondisi udara Jakarta itu kan buruk ya kan, polusi di sana parah banget, pabrik-pabrik di sana, polusi kendaraan ya. Mobil listrik itu kan salah satu kenapa bisa masif terus kan, karena orang ngeluh awan Jakarta semakin padat, terus polusi semakin kuat tiap tahun, kesehatan udaranya melemah gitu. Nah, justru adanya PIK 2 itu jadi jawaban dari di pusat kota ini, di kota-kota ini itu udah terlalu chaos lah, udah nggak bisa ketolong gitu loh. Nah, adanya pulau baru ini atau kota baru dalam kota ini itu sebagai jawaban dari situ. Itu menurut saya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ada dampak-dampak di luar itu, terutama untuk warga pesisir, karena tempat PIK 2 ini itu hanya orang tertentu atau golongan tertentu yang spesifik, di mana hampir tidak mungkin masyarakat pesisir yang sudah tinggal lama di sana, yang sudah besar hidup puluhan tahun, terus tiba-tiba mereka dipindahkan ke PIK itu. Justru dari video Watchdog Indonesia yang saya lihat dokumentarinya itu, mereka itu mau dibuang ke pulau yang lain lagi dari Muara Angke itu. Nah, itu kan cukup bukan cukup sih, itu tergolong sangat tidak manusiawi sekali gitu. Mereka tuh kayak cuma jadi udah ini mau dibangun pindah ya, karena mereka pun dari Muara Angke itu ternyata buangan dari pesisir lain yang tempatnya itu mau dikuasai oleh perusahaan juga gitu. Jadi ya untuk jangka pendeknya memang kalau dari yang saya lihat, karena kita juga tim pro ya, jadi yang saya lihat memang cukup ada ketidaksesuaian antara harapan dan
praktik di masyarakat, tapi untuk jangka panjang justru itu seharusnya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap ruang lingkup hijau dan polusi udara yang lebih baik. Kalau lebih baik, ya. Saya ya sedikit setuju mas Ya. dengan pendapat yang disebutkan tadi. Tapi secara nggak langsung yang masnya jelaskan tadi Ya. itu tuh apa ya? Jangka pendek. Ya sama aja kayak yang aku jelasin dampak-dampaknya mas. Salah satu yang paling fakta itu kayak Masyarakat di sekitar itu. nah itu, lalu yang tentang ruang hijau yang tadi aku bilang itu semi privat. Jadi yang berada di PIK itu hanya orang-orang tertentu seperti investor, konglomerat atau orang-orang kaya gitu mas. Jadi seperti nelayan-nelayan, seperti orang-orang pesisir itu belum tentu bisa masuk. Terus juga mungkin ada bahwasannya reklamasi itu kan sebagai apa ya? Ya solusi, terus mengklaim bahwa PIK itu tuh tempat Yang bersih gitu. yang bersih terus membawa penghijauan. Ya. Tapi padahal ruang hijau atau penghijauan itu tuh dibangun atas ekosistem yang dihancurkan mas. Ya. Bisa dibilang kayak apa ya, dari kataku sendiri tuh ini bukan restorasi lingkungan, Ya. tetapi ini pencitraan lingkungan. Oke. Nah, kalau dari saya lebih ke apa ya, harapan sih. Kedepannya tuh, ya kan ini kan PIK juga kalau kita lihat sekarang udah ada gitu bangunannya Iya. udah ada kan. Kita juga mau nentang pun juga istilahnya udah telat lah, bangunannya udah ada. Kalau misal nih PIK 2 ini secara akses lebih dipermudah untuk masyarakat luas, mungkin danaunya, mungkin fasilitas-fasilitas umum lah, taman-tamannya mungkin itu kalau misal itu lebih apa ya, lebih bisa dijangkau masyarakat luas itu masih oke nggak menurut Mas? Gimana tadi? Jadi akses umum, fasilitas umum kayak danau, terus taman kota gitu, terus apa namanya, ya intinya fasilitas umum yang apa ya, nggak cuma dikuasai oleh, nggak cuma bisa dirasakan oleh mereka yang mampu, tapi masyarakat luas pun juga bisa gitu, juga bisa memanfaatkan atau menggunakan fasilitas umum tersebut gitu. Karena mereka kan dibangun di atas laut dan bukan milik mereka yang sendiri. Jadi apa ya? Yang lanjut apa bahas siapa? Jawab pertanyaanku positif itu langsung tingkat. Ya, kerugian ekonomi ya. Kalau Dulu jawabnya apa? Gagal. Ekonomi kata anda. jawab tentang Dijawabnya ya itu tidak, itu kan tetap tidak mengembalikan kapasitas yang sudah besar. Mulai harus ada. Paham nggak pernah itu? Apa benar? Ibaratnya apa? Materi dua. Pembahasan dua. waktu apa? Kartu maksudnya diberikan ke orang. Oh ya, capital. Lanjutnya nih. Startingnya makanya dari ini. Ibu mau ke makanya kayak gini materi dua, maka materi dua. Jadi hubungan Lanjutkan materi dua. aku jawab pertanyaan dulu. Jawab ya. Gitu kita mau. Paham nggak benar itu? Timo. Ya kan mau fasilitas umum ini mau diberikan masyarakat juga kan nggak menjawab, nggak memberikan ekosistem yang baru sampai mas. Dari laut, dari warga, hasil nelayan yang nggak sesuai sekarang. Oke. Menjawab pertanyaan dari pihak pro tadi ya. Jadi yang dijelaskan oleh pihak pro atau masnya tadi itu belum tentu bisa mengembalikan ekosistem yang ada di pesisir mas, seperti ya penangkapan ikan lah, terus penghasilan finansial dari beberapa rumah tangga, terus dari faktor lingkungan kayak penanaman mangrove yang katanya dua itu kan kayak rehabilitas buatan ya tentang mangrove ya. Tapi
menurut yang data saya cari ya dari BRIN tahun 2020 itu tingkat keberlangsungan secara ekologis mangrove itu hanya 30 sampai 40% dari mangrove aslinya, lemah ya justru. sangat-sangat lemah dari mangrove alami. Izin Oke, sudah. menambahkan sedikit. Iya. Nah, tadi kan membahas ruang hijau buatan. Ya. Nah, di sini kan buatan itu di atas laut, tidak sama secara fungsi ekologi dengan habitat aslinya. Habitat aslinya. Mereka bisa memberikan beberapa manfaat, tetapi tidak secara penuh menggantikan keanekaragaman dan fungsi ekosistem laut yang asli gitu, bukan buatan gitu. Tidak kontra cukup. Oke, cukup sih. Ada yang kontra? Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah manfaat ekonomi. Contoh Dipik sebagai kawasan elit dan pusat ekonomi. Nah, terdapat 17 pulau yang akan dibangun di sepanjang pesisir utara yang akan dijadikan tempat komersial. Pembangunannya pun beberapa pulau sudah terdapat temanya. Contohnya, katakanlah itu ada Pulau A yang akan dibangun menjadi menjadi tempat pertokoan, Pulau C yang sebagai pulau pendidikan yang dikabarkan akan membangun taman burung. Adapun Pulau D, E, dan F yang kedepannya akan dikabarkan dijadikan tempat untuk membangun fasilitas olahraga dan juga rumah sakit. Terdapat juga Pulau O, P, dan Q sebagai industri, perdagangan, atau yang diperkirakan dengan logistik. Terdapat juga dibangun hunian, contohnya villa, apartemen, ataupun taman bermain. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto sempat mengatakan diproyeksi akan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar 10 Triliun. 10 triliun dan memperoleh devisa sebesar 5,6 triliun. Nah, mungkin dari saya yang sedikit menambahkan ya. Kan secara perusahaan kan punya prospek ya untuk gimana mereka mau membangun dan gimana mereka mau mengembangkan ke arah. Nah, di daerah itu kan bisa juga dimanfaatkan untuk gimana caranya kita tuh nggak cuma menguntungkan dari segi bisnis, tapi kita juga mendapatkan keuntungan berupa ekonomi jangka panjang. Contoh misal gini, orang yang beli di sana nih kayak di tanah pada umumnya, di tanah misal harga let's mungkin anggap harga udah miliaran ya, let's mungkin dari 1 miliar. Nah, selisih setahun aja dari mereka punya tanah itu, mereka jual harga udah naik 1,5. Nah, itu kan keuntungan kan pasti kan, keuntungan buat mereka sendiri, buat pemerintah pun juga pasti akan dapat pajaknya seperti itu. Nah, jadi itu masih dalam satu loh ya, nanti kita akan ditampilkan gambarnya ya. Jadi pulau-pulau reklamasi ini tuh sangat banyak dan sangat besar sekali, berhektar-hektar, ribuan hektar. Nah, dari prospek ekonomi itu jelas sangat bagus ya. Terus juga investasi besar dari kan ini kan PIK 2 ini kan udah kayak dijatah nih loh. Ini nanti area sini apa, area sini apa, area sini apa. Nah, selain menyerap lapangan kerja, kan dibangunnya tempat-tempat itu kan juga menyerap tenaga kerja lagi kan. Bukan cuma kontraktornya, bukan cuma proyeksi saat dibangun, tapi untuk kedepannya itu kan juga. Nah, terus juga perusahaan-perusahaan yang di luar negeri yang tadinya mereka masuk Indonesia dan mereka melihat mensurvei ini, kayaknya nih Indonesia ini belum cukup deh ekonominya untuk misal saya mau bangun pabrik, misal saya mau bangun perkantoran ini misal. Tapi karena melihat ada area dan sektor yang cukup memadai, cukup eksklusif ya, mereka akhirnya jadi punya pertimbangan untuk coba kita invest di Indonesia aja, coba kita gimana caranya kita muter uang, gimana caranya kita membangun satu lini bisnis baru dalam bentuk apapun. Karena kita ngeliat PIK 2 aja bisa loh, PIK 2 aja jadi loh, yang tadinya
nggak, ya siapa orang kepikiran laut lebih gede di daratan, ya kan? Itu kan hanya orang yang benar-benar punya visi ke depan gitu loh. Nah mereka aja bisa loh kayak gini, kenapa kita enggak gitu loh? Kenapa kita nggak coba justru bisnis di sini? Kenapa kita nggak investasi di sini gitu? Investasi dari big duanya, investasi dari lahan tanahnya, dari gedung-gedungnya, gitu. Misalnya gedungnya bisa disewa, kan bisa aja nih, gedung ini dibuat nih sama big dua. Terus ada orang yang mau bayar besar. Oke, gedung ini aku sewa nih, aku sewa 6 tahunan ya kan, kayak gitu kan kontraknya masih tahunan. Nah, otomatis kan kepemilikannya kan dari pihak dua ke orang kan. Nah, ke orang ini juga bisa menyewakan lagi, sama kayak rumah lah. Kita bisa beli rumah, terus kita sewain. Nanti siapa yang mau tinggal? Nah, sama gedung pun juga seperti itu gitu loh. Nah, itu juga bisa jadi mall, bisa jadi perkantoran, bisa jadi macam-macam lah seperti itu. Jadi dari segi ekonomi itu sangat menunjang sekali sebenarnya. Itu mungkin kalau dari tim kontak bisa kita. Secara singkatnya ya, dari pendapat Vipro itu reklamasi menghasilkan seperti lapangan pekerjaan, ya kan? Terus sektor umum, tempat hidup modern, terus peningkatan dari properti, lalu pendapatan daerah. Bisa dibilang sangat sukses ya, tapi saya ada pertanyaan, suksesnya itu bagi siapa? Gitu loh. Sedangkan itu tuh masuk ke dalam ekonomi yang eksklusif, yang dimana harga rata-rata rumah di itu tuh mencapai 1,7 miliar sampai 10 miliar. Terus apartemen premium dan kawasan elit, tidak ada rumah subsidi, tidak ada pemukiman yang terjangkau. Nah, yang dimana artinya proyek PIP ini itu tuh untuk kelas menengah ke atas, bukan untuk rakyat umum seperti ya rakyat di pesisir PIP tersebut. Nah, terus ya dilihat dari apa ya, pembahasan tentang PIK 2 sebagai destinasi wisata baru yang masih ya emang benar PIK 2 itu membuka seperti ya pantai-pantai yang bisa menghasilkan ekonomi lah seperti ala-ala Singapura itu, tapi sebagian area itu bersifat kayak apa ya, komersial akses gitu loh, hanya khusus gitu, bukan benar-benar untuk publik. Mungkin dari saya kayak gitu. Mungkin Mas Soma? Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Kan ya menurut Anda ya bagus, menambah ekonomi. Tapi saya lihat itu di kawasan seperti itu dua itu lebih banyak dinikmati kelas atas. Sedangkan harga tanah dan rumah di sana itu naik. Dan akibatnya itu di nelayan dan warga lokal tergeser, dan selanjutnya itu ketimpangan ekonomi dapat makin melebar, meluas. Itu gimana itu? Yang menikmati cuman kelas atas saja, elit. Nah sekarang kalau kita kan sebenarnya punya dua contoh utama ya. Kalau misal Mas melihat dari apa yang sudah terjadi di PIK, itu apakah jadi alasan terbesar kenapa Bali itu waktu itu masif banget yang namanya Bali tolak reklamasi? Gimana menurut kalian? Sebelum saya menjawab tadi yang statement yang dari omong. Oke, izin menjawab ya Mas tentang ya mengapa masyarakat Bali begitu masif tentang penolakan reklamasi. Sebetulnya dari kasus Bali itu tentang reklamasi ya, dari para investor itu menjanjikan bahwa ada 35.000 lapangan kerja serta kawasan ekonomi baru. Tetapi dalam kajian Universitas Udayana itu tuh menemukan hanya 20% pekerjaan yang dapat diberikan kepada warga lokal, itu pun pekerjaan yang rendah Mas. Terus yang 80%-nya itu keuntungan akan masuk ke perusahaan dan hotel yang besar. Nah, karena itu masyarakat Bali itu ya punya masa yang masif tentang penolakan. Jadi jika hanya investor yang kaya dan rakyat lokal yang menanggung dampak lingkungan, maka itu bukan pembangunan Mas. Jadi kesimpulannya itu reklamasi itu hanya sebuah menghasilkan ekonomi yang privat Mas, bukan ekonomi yang publik bagi masyarakat. Sebenarnya saya jawab yang pertama dulu ya. Tentang ekonomi ini tuh sebenarnya memang apa ya, pro dan kontra ya. Karena itu tadi dari awal itu PIK ini kan memang dikonsepkan untuk kawasan eksklusif.
Jadi hanya golongan orang tertentu yang bisa merasakan. Siapa orang sipil yang bisa beli tanah harga 1 M, harga 1,7, itu just start from 1,7. Berarti kan bisa lebih mahal, bisa ya pasti lebih mahal, orang startnya aja 1,7 kok gitu. Ya jadi beda daerah, beda sektor aja harganya udah naik lagi gitu ya. Dari awal itu kan konsepnya aja udah seperti itu. Nah, sedangkan karena konsepnya itu untuk kawasan eksklusif, justru malah membunuh warga lokal yang asli itu ya, nelayan yang hidup dari laut di sekitar situ. Buat saya sebenarnya itu memang cukup naif ya untuk kita hanya membela bahwa ini adalah faktor pro, ini adalah pro dan harus menggebu-gebu soal ekonomi, karena bagaimanapun sebenarnya ada etika berbisnis dan ada norma yang harus disepakati gitu. Baik juga dari pemerintahannya, dari aturan-aturannya, baik juga dari perusahaan itu. Karena kalau misal kita lihat, nggak ada negara di dunia manapun yang nggak melakukan reklamasi itu. Bahkan Arab pun mereka bikin project The Line itu di daratan padang panas, mereka padang pasir, mereka bikin satu bangunan yang katanya itu setara berapa ribu rumah gitu. Nah itu terus itu di Arab. Terus juga di Dubai itu kan ada yang yang bentuknya pulau yang bentuknya palm fruit. Palm fruit itu namanya kelapa sawit gitu. Ya pokoknya itulah. Itu kan sebenarnya itu kan mendorong ekonomi juga untuk jangka panjang. Gimana caranya orang perusahaan dari luar negeri, perusahaan dari lokal itu mau berinvestasi seperti itu. Buat saya sih sebenarnya kalau ngomongin faktor ekonomi itu memang sangat sangat sempit lah ya, karena ya itu hanya bisa dimanfaatkan oleh golongan orang tertentu. Bahkan dari masyarakat pun juga ya nggak semuanya lah bisa beli tanah harga segitu. Tapi tetap bagaimanapun buat saya harus tetap ada sih. Menurut saya reklamasi itu harus tetap ada karena itu menunjang ekonomi baik secara Gini rasio, secara GDP itu sangat membantu gitu. Karena mau sekarang kalau misalnya kita nggak berada dari reklamasi, kita berada dari model bisnis seperti apa gitu, dari pajak UMKM itu kan juga nyiksa juga gitu. UMKM penghasilan nggak seberapa terus dipajakin kayak gitu. Apalagi kebijakan Pak Prabowo sekarang ini yang tentang efisiensi ini itu saya lupa spesifik sebenarnya undang-undangnya seperti apa, tapi intinya gini, dana dari pusat itu udah nggak sebesar itu untuk nyebar ke daerah atau kota-kota tertentu. Makanya kenapa tadi waktu itu demo kan sempat chaos, itu karena pajak mereka itu naik berapa persen ya? 200% ya? 260. Nah, sekitar segitu kan, itu kan bunuh masyarakat banget kan, bunuh rakyat kecil kan. Terus rakyat kecil menengah pun juga, semua orang kayak juga susah lah gitu. Mereka yang tadinya mungkin makan warteg 10.000, 12.000, jadi warteg nasi sayur 20.000 gitu, belum sama es teh, gitu, belum sama minum. Jadi sebenarnya itu kan sangat membunuh masyarakat. Jadi buat saya sih kedepannya ya harapannya harus ada regulasi yang lebih baik, harus ada aturan yang lebih spesifik mengatur, dan harus ada pembatasan yang jelas. Minimal masyarakat pesisir ini itu dialihfungsikan gitu loh. Nggak cuma mereka dibuang dari muara ini, tapi mereka diberdayakan juga, mereka dikerjakan. Itu sih kurang lebih.